A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini semua dapat bimbingan dari Allah. Ya, kita semua itu dapat bimbingan dari Allah. Dalam hidup kita biasa kita mengalami bimbingan Tuhan itu. Misalnya contoh, tiba-tiba kita merasa tidak enak hati ini. Ya. Kemudian kita tahu perasaan gak enak kita itu karena ada sesuatu. Baru kita tahu, oh itu kali ya. Misalnya hati gak enak. Tiba-tiba beberapa saat kemudian kita dapat berita fulan teman kita itu meninggal. Misalnya contoh, ada perasaan gak enak. Atau kita mau melakukan sesuatu, tapi kita gak jadi. Kemudian setelah beberapa saat kita tahu ada satu kejadian buruk. Kita merasa bersyukur, untung kita enggak jadi. Itu sebetulnya adalah bimbingan-bimbingan ilahi kepada kita. Jadi semua kita ini sebetulnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa Bu? Tunjukkan ya. Nah, sebetulnya benar tunjukkan, tapi ada yang lebih benar lagi. Bimbinglah. Ada yang lebih benar lagi dalam bahasa Indonesia. Tuntunlah. Bimbing dan tuntun. Kalau tuntun itu artinya apa? Dibawa ya. Kalau dibimbing mungkin diberitahu ya. Kalau ditunjukkan, diperlihatkan. Tapi kalau dibimbing, diberitahu. Tapi kalau dituntun, diajak. Kira-kira yang lebih tepat, ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan, dibimbing atau dituntun? Bisa ditunjukkan, bisa dituntun. Tapi yang kita harap apa? Dituntun. Kita minta Allah itu menuntun kita. Karena kalau Allah sudah menuntun kita, pasti dibawa ke jalan yang benar. Makanya Al-Quran itu Allah sebut sebagai hudan. Allah sebut Al-Quran sebagai hudan. Petunjuk atau pembimbing ya, atau penuntun. Tapi hudannya kepada siapa? Ada hudan linnas, buat umat manusia. Kata annas berarti mencakup seluruh umat manusia. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau dewasa, mau anak-anak, mau muslim, mau tidak muslim. Itu annas. Tapi di ayat lain mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu penuntun, pembimbing orang-orang yang bertakwa. Kalau masih ditunjukkan saja, ya kita sudah dapat hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk, bimbingan. Tapi kalau masih ditunjukkan saja, itu ada ayat mengatakan inna hadainahus sabil. Kami telah beri petunjuk jalan benar kepada manusia. Tapi ada tambahan, imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia itu bersyukur dan boleh jadi dia itu kufur. Tapi dia udah dapat petunjuk. Jadi jangan heran ya kalau ada orang sudah mendapat petunjuk tapi tetap kafir. Jangan heran kalau orang udah tahu kebenaran tetap kafir. Karena Al-Quran kan berkata, inna hadainahus sabil. Kami sudah memberi petunjuk kepada manusia tentang jalan kebenaran. Tapi tergantung manusianya.
bisa jadi dia syakiran, dia bersyukur. Bersyukur berarti dia ngikutin jalan kebenaran itu. Ya, bersyukur berarti dia mengikuti jalan Allah. Wa imma kafura, bisa jadi dia kafir. Nah, karena itu ada hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Seluruh orang ini sudah diberi petunjuk oleh Allah. Karena Allah itu sifatnya al-hadi. Allah itu sifatnya maha pemberi petunjuk. Secara umum Allah sudah beri petunjuk. Tetapi ada petunjuk yang khas, petunjuk yang sangat khusus, yang tadi kita artikan sebagai tuntunan. Makanya hudan lil muttaqin. Buat orang-orang yang bertakwa bukan hanya ditunjukin, dituntun, dibimbing, dijaga. Kalau sudah Allah yang tuntun, Allah yang jaga, kira-kira sesat lagi enggak? Enggak bakal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim mustaqim. Engkau itu berada ya Rasulullah ala siratin, berada di jalan yang mustaqim. Itu penegasan Allah, pernyataan dari Allah bahwa Nabi itu ala siratin mustaqim. Sementara kita baru minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, kita minta. Tapi kalau Nabi sudah ala siratal mustaqim. Kalau kita baru ya Allah bimbing kami, tunjukkan kami, tuntun kami. Ya. Nah, cara pandang kedua kita kepada Rasul itu, pada Nabi, bahwa Nabi itu adalah sosok yang suci, sosok yang bersih, sosok yang terpelihara, sosok yang terjaga, sosok yang dipilih oleh Allah, sosok yang senantiasa dibimbing, dituntun oleh Allah, sehingga dia berada di jalan yang benar, selamanya benar. Nah, itulah yang diwakili oleh kata maksum. Ketika kita menegaskan bahwa Nabi itu maksum dari sisi ini, bahwa dia telah mencapai sebuah kesempurnaan rohani. Itulah yang kemudian disebut dengan insan kamil. Ya. Tapi aspek ini, aspek insan kamil ini, aspek rohani ini, itu terus bertambah, terus meningkat. Tapi kalau aspek jasmani, manusia kan punya dua aspek tadi, ada aspek jasmani dan aspek rohani. Aspek jasmani manusia itu nggak bakalan meningkat. Ya, kuping kita dua, apa suatu saat bisa jadi 4? Mata kita dua, apa suatu saat jadi 10? Apa ada yang mau mata lebih dari 2? Dan aspek jasmani tubuh kita ini tidak menyempurna. Allah sudah ciptakan tubuh kita sempurna. Allah sudah ciptakan lahiriah kita ini, jasmani kita ini, tubuh kita ini sudah sempurna. Ya, yang terjadi adalah perkembangan saja. Ketika baru lahir, belajar berdiri, belajar berjalan, belajar bicara, potensi itu sudah ada dalam wujud potensi, dia tumbuh. Ya, begitu sampai pada waktunya, stuck. Tapi kalau aspek rohani itu nggak pernah berhenti. Dia terus akan mencapai kesempurnaan dan tiada batas. Ada sih batas, tapi kita tidak tahu batasnya di mana. Ya karena kita manusia pasti ada batasan ya. Tapi di mana batasannya